bahwa pertama ya saya berharap ya, walaupun pemilu kita itu bukan pemilu yang wajib ya seperti di Australia ya, pemilu kita ini kan atas dasar free participation ya, jadi semua orang bisa ikut pemilu, bisa juga tidak ikut pemilu dan sebagainya. Tapi saya sebagai seorang pengajar ilmu politik ya, saya berharap anak-anak muda semuanya ikut pemilu ya. Kenapa demikian? Karena saya juga pengalaman menjadi duta besar di Tunisia ya. Anda tahu Tunisia itu adalah negara di mana istilahnya itu yang disebut dengan revolusi bunga terjadi awal di Timur Tengah ya. Dan tapi kemudian setelah itu bangunan demokrasi terjadi ya. Anda tahu anak-anak muda Tunisia itu sebagian besar tidak pernah ikut pemilu ya. Anda bisa melihat angka ininya lah, statistiknya dari satu pemilu ke pemilu yang lain ya. Dan apa akibatnya ya? Akibatnya memang istilahnya itu tingkat partisipasinya rendah dalam pemilu ya di Tunisia ya. Dan Anda juga harus berterus terang ya bahwa satu-satunya partai politik yang bekerja di Tunisia ya, maksud saya bekerja itu dia aktif melaksanakan tugas-tugas dia sebagai partai politik, kemudian juga kantornya itu, kantor partainya juga kalau kita mau ke sana janjian dulu ya, mau ketemu ketuanya atau siapa, itu pasti diterima dengan tangan terbuka ya. Dan kemudian partai ini juga memiliki cabang-cabang partai di segala penjuru Tunisia ya. Dan partai itu pasti Bung Islah tahu ya, bernama Ennahda ya, partai Islam yang selalu didiskreditkan sebagai Ikhwanul Muslimin ya, cuma Ikhwanul Muslimin yang dari Mesir dan sebagainya. Tapi kalau Anda perhatikan ya, partai Ennahda ini sebenarnya adalah partai yang juga menyerap ya calon-calon anggota legislatif atau kepala-kepala daerah yang bukan dari kalangan mereka, maksud saya bukan dari kalangan Islam ya. Dan itu juga Anda tahu Tunisia adalah negara yang juga masyarakat khususnya perempuannya itu lebih banyak yang tidak memakai jilbab ya dibandingkan yang ada di Indonesia begitu kan. Nah, ini jadi tapi mereka juga menerima kalangan-kalangan semacam itu ya, baik untuk menjadi wakil pemerintahan di daerah ataupun wakil anggota parlemen dari daerah atau bahkan juga menjadi pokoknya posisi tinggilah di partai tersebut ya. Nah, Anda tahu ya, begitu sebelum saya pulang dari Tunis tahun 2021 itu Presiden Kais Saied ya, seorang ilmuwan, dosen hukum tata negara. Nah, ini yang juga saya heran ini. Ya untung untung ahli-ahli hukum tata negara Indonesia itu maksud saya cerdas ya. Cerdas yang maksud saya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak ya. Saya beri contoh misalnya hampir semua ya ahli hukum tata negara yang saya kenal ya, itu pasti menentang lah putusan MK nomor 90 ya, kecuali kalau mereka memang ada di jalurnya 02 begitu kan. Dan kemudian juga tapi yang dalam kasus Presiden Kais Saied ini, begitu dia memerintah karena dia juga nggak begitu suka dengan partai politik atau keberadaan partai politik, dan dibubarkanlah parlemen ya. Sampai detik ini ya, kalau saya pantau, saya tanya teman-teman yang masih di Tunisia itu atau lokal staff yang ada di sana ya, saya tanya belum juga ada parlemen di Tunisia ya. Akibatnya ya presiden mengangkat menteri seenak udelnya aja begitu kan. Dan Anda juga tahu akibatnya ya pemerintahan tidak berjalan dengan baik ya. Ini yang saya lihat. Makanya mohon anak-anak muda juga mudah-mudahan ikut di dalam memilih ya. Anda bisa membedakanlah mana yang akan membangun demokrasi di Indonesia ya, dan mana yang kemudian
akan mematikan demokrasi di Indonesia ya. Saya nggak perlu sebutkan mana paslon mana, pasti Mbak tadi yang bertanya itu pasti udah tahu lah, apalagi kita ini udah makanan bukan sehari-hari ya, tapi dari detik ke detik ya, kalau Anda menonton televisi ya di Indonesia, TV manapun ya, termasuk TV-TV yang dulu sangat lekat dengan apa namanya itu oposisi ya, maksud saya oposisi dalam tanda kutip. Sekarang ini semua TV, mau TV yang dulu dimiliki pentolan Partai Golkar atau apa namanya Partai Nasdem atau yang independen atau TV-TV yang baru itu ada memang TV baru kecil yang memang untuk paslon nomor 2 ya, tapi hampir semua TV yang saya tahu itu bebas menyuarakan ya hal-hal yang penuh dengan kritik terhadap presiden ya dan juga tentunya paslon yang didukungnya itu. Kenapa saya katakan perlu memilih ya? Karena Anda tahu satu suara Anda itu berharga. Kalau memang kita mau mengembalikan demokrasi kita kepada relnya yang sebenarnya ya.